Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidil ghafur. Nas'alullah ta'ala kama jama'ani wa iyyakum huna ayyajma'ani wa iyyakum fi firdausi. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di Masjid Al-Ghafur ini. Mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Salatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Muhammad ibni Abdullah, yang mana di bulan Sya'ban ini beliau pindah kiblat. Jadi pindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah itu di bulan Sya'ban, Pak. Jadi hubungannya dengan Palestina bulan Sya'ban ini kuat, Pak. Di selama 18 bulan 1 tahun di Mekah sholat menghadap Baitul Maqdis, tambah 6 bulan di Madinah, total 18 bulan menghadap Baitul Maqdis, menghadap Al-Aqsa. Jadi kalau bicara bulan Sya'ban, Pak, ini bulan Palestina. Qad nara, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Jadi beberapa bulan sebelum pindah kiblat, Rasulullah suka menengadahkan wajah ke langit, ingin pindah ke Mekah. Falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah kemudian memerintahkan pindah menghadap ke Ka'bah, Baitullah di Mekah. Kalau di Madura ada Mekah, Pak, Mekasen, Pamekasan. Orang Madura bilangnya Mekasen, Mekah. Makanya orang Madura banyak kerja di Saudi itu, ya. Jadi ulal qiblatain, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kita. Terus ada kisah atau kejadian kedua yang juga terjadi di bulan Sya'ban, dan itu juga berkaitan, ada kaitannya dengan Palestina, Pak. Apa kira-kira, adik-adik? Itu adalah perang terakhir. Perang apa, Pak? Ayo para santri ini, perang apa perang terakhir? Rasulullah sebelum wafat, perang terakhir. Perang jaraknya dari Madinah 800 kilo. Di musim panas kaki para sahabat sampai terkelupas, Pak. Bukan naik tank Merkava atau apa, Pak. Sampai sahabat yang tidak mampu, tidak punya kendaraan itu tidak bisa pergi karena jaraknya jauh 800 kilo. Mereka nangis, bukan senang kalau kayak kita libur, ya, nggak ada ustadznya libur, alhamdulillah. Mereka tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam. Mereka pulang karena Rasulullah nggak bisa kasih kendaraan, nggak ada ontanya habis, kudanya habis, Baitul Malnya kasnya kosong. Makanya disebut Jaisyul Usrah, pasukan yang sulit ini, Pak. Perang apa? Pakai kaf belakangnya, Tabuk. Karena kalau Tabuk bahasa Maduranya perut. Tabuk perut, Pak, ya. Masa perang perut? Tabuk itu sekarang ke arah Yordan dari Madinah kurang lebih 800 kilo, Pak. Itu dimulai berangkat dari mana? Dari Madinah bulan Rajab, kembali sampai lagi ke Madinah bulan Ramadan. Berarti kan di tengahnya termasuk bulan Sya'ban. Singkat cerita jamaah sekalian, sahabat Nabi bersama sahabat itu datang menyergap tiba-tiba sehingga pasukan Romawi kaget, tidak siap melawan, padahal jumlahnya lebih banyak. Kata para analis sejarah kontemporer, ini mirip Tufan Aqsa. Diserang pagi-pagi subuh jam 6, domnya Israel bisa ditembus. Jadi bulan Sya'ban, kalau dengan judul ini, ya, sangat berkaitan erat, ya.
Maka bagi kesempatan 1 jam ke depan kita bagi dua Pak ya, setengah jam untuk tarhib, setengah jam belajar dari Palestinanya. Gitu ya. Kita mulai dari tarhibnya dulu ya. Nah, mengantar tarhib. Tarhib itu dari kata-kata rahaba yurahibu tarhib, marhaban. Kita semua sudah hafal marhaban Pak ya. Bahkan banyak lagunya marhaban ya. Itu artinya lapang. Ya, rahab itu lapang, gembira, riang, ya, senang menyambut. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Adhkar, ya, hendaknya seorang muslim yang mendapatkan kebaikan atau terhindar dari keburukan bersyukur kepada Allah. Jadi sebentar lagi kita akan mendapatkan banyak kebaikan, kemuliaan di bulan Ramadan. Kata Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, bagaimana kita tidak bergembira Pak? Ya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Sungguh ya, tidak berakal, tidak menggunakan akalnya orang yang menyia-nyiakan waktu saat setan dibelenggu ini. Setan dibelenggu Pak, tapi kok masih banyak yang nggak puasa. Banyak yang Ramadan juga nggak sholat, padahal setannya diikat. Godanya pakai apa Pak? Ini mana adik-adik? Setannya diikat kok banyak yang nggak puasa masih. Warung-warung ditutup separuh, kakinya kelihatan. Dalam riwayat yang lain dikatakan yang diikat itu setan yang tua-tuanya, yang seniornya. Wasuffidat maradatu syayatin. Yang diikat itu setan yang bos-bosnya, seniornya. Makanya katanya kalau Ramadan saja kalah sama setan kecil, nanti setelah Ramadan setan besarnya dilepas, tambah kalah Pak. Ya, maka kata Ibnu Rajab, ya bagaimana kita tidak bergembira, Allah berikan keutamaan yang luar biasa. Oh ini singkatnya begitu ya. Maka sebelum Ramadan benar-benar datang, langkah awalnya kita harusnya apa? Samping bergembira, kata Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, hendaknya kita berada pada posisi ikhbat. Khabata, akhbata yukhbitu ikhbat. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, wa basyiril mukhbitin, ayat 34. Bergembiralah orang-orang yang ikhbat itu tunduk, patuh, rendah hati, rendah diri di hadapan perintah Allah. Ya. Rendah diri kepada Allah. Jadi kalau selama ini kita lalai, kita jauh dari Allah, ketika mulai sadar, itu namanya langkah pertama kita, namanya ikhbat. Wa basyiril mukhbitin. Singkatnya seperti itu. Ini kita perjelas dalam surat Yusuf. Adik-adik yang megang Quran ya, atau sudah hafal surat Yusuf mungkin. Kalau di Mesir itu, waktu saya kuliah dulu Pak, angkotnya itu yang disel surat Yusuf. Karena kisahnya Mesir kan, surat Yusuf. Kalau Surabaya nggak ada surat Surabaya masalahnya. Kata Al-Quran, surat Yusuf kisah terbaik. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Semua kisah Al-Quran insya Allah terbaik, tetapi kisah Nabi Yusuf Al-Quran katakan sebagai kisah terbaik. Mengapa Pak? Kisah Nabi lain tersebar di banyak surat,
kisah Nabi Yusuf dari awal sampai akhir utuh di satu surat, surat Yusuf. Nabi Musa hebat, ya, ceritanya hampir di semua surat ada. Ketika menceritakan para nabi, tidak ketinggalan cerita Nabi Musa. Tapi Al-Quran mengatakan kisah terbaik itulah kisah Nabi Yusuf. Ibnul Jauzi bukan Ibnu Qayyim, beda Pak ya. Ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada Ibnul Jauzi. Beliau ini dikenal sebagai Al-Wa'id. Kalau ceramah satu lapangan bisa dibuat nangis. Kalau ustadz sekarang bisa dibuat tertawa satu lapangan. Jadi stand up comedy Pak ya. Beliau memberikan tamsil, permisalan dari surat Yusuf ini. Pertama di ayat 8. Ada yang hafal surat Yusuf ayat 8? Idh qalu, Nabi Yusuf berapa bersaudara nih? 12 bersaudara. 10 bersaudara bilang begini, la Yusufu wa akhuhu, Yusuf dan saudaranya Binyamin ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah, lebih dikasihi, dicintai, disayangi oleh ayah kita Nabi Yakub, padahal kita jumlahnya lebih banyak, 10 lawan 2. Terutama Nabi Yusuf. Kata mereka, inna abana lafi dhalalim mubin, ayahanda kita ini salah besar. Nggak mungkin Nabi Yakub sesat ya, dhalal, tapi salah besar, nggak adil. Kata Ibnul Jauzi, Allah mirip kisah Nabi Yusuf ini, memilih bulan Ramadan sebagai bulan termulia, terbaik dibanding bulan-bulan lainnya. Ada 12 bulan Pak ya, tapi Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang paling mulia, seperti Nabi Yakub paling menyayangi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu disebutkan dalam riwayat, gantengnya separuh dunia punya Nabi Yusuf. Kita nih dapat sisanya aja, tapi sisanya sih ganteng-ganteng juga ya Pak ya. 7 miliar manusia, separuh gantengnya Nabi Yusuf, sisanya berebut kita 7 miliar ya Pak. Yang separuhnya punya Nabi Yusuf. Allah memuliakan bulan Ramadan dibanding bulan lainnya. Sebutkan kemuliaan keutamaan Ramadan. Alladzi, nggak pakai nama. Ya. Jadi bulan diturunnya Al-Quran saja, bukan hanya Quran, semua kitab suci diturunkan di bulan Ramadan. Allah pilih bulan Ramadan sebagai tempat waktu diturunkannya semua kitab suci. Taurat, Zabur, Injil, apalagi? Quran, satu lagi. Suhufi Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim. Semua Allah turunkan dalam riwayat Tirmidzi di bulan Ramadan. Jadi Allah sengaja memilih bulan Ramadan untuk turunnya kitab sucinya. Dan bukan hanya Quran, semua kitab suci. Saya baru dengar satu, tapi belum nemu hadisnya. Saya tanya nggak jawab orangnya. Ketika bulan Ramadan, siksa kubur off, libur katanya, nggak ada siksa kubur, off. Baru dengar ini. Saya tanya hadisnya nggak jawab. Saya bilang kalau untuk gaib ini kita nggak bisa ngarang-ngarang Pak ya, nggak bisa ngintip kubur dulu gitu. Oh, off, siksa kubur off. Yang berpuasa Ramadan karena dorongan iman dan mengharap pahala Allah, diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Masya Allah Pak. Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya menghapus dosa selama setahun. Kalau Allah ketemukan kita besok dengan Ramadan, insya Allah dosa-dosa kita dihapus Pak. Dari Ramadan yang kemarin sampai Ramadan yang besok. Lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa bahagia 2 kali, gembira 2 kali. Farhatun inda fitrihi. Pertama, senang saat berbuka, ono kolak, ono sirup, kabeh sing manis-manis. Hadisnya jadi berubah iklan marjan. Berbukalah dengan yang manis-manis. Habis sholat geblak,
punya diabetes berbuka mengikuti sunnah Nabi katanya Pak, yang manis-manis. Hadisnya bukan begitu Pak. Gimana hadisnya Pak? Bukalah dengan kurma, kalau nggak ada dengan air. Diganti oleh iklan, berbukalah dengan yang manis-manis. Kolak sirup, manis kafe, sholat maghrib geblak. Ya, berbuka kurma kalau nggak ada air, bukan diganti yang manis-manis Pak. Yang pertama gembira bukan karena banyak hidangannya, menuntaskan ibadah di sore itu, di hari itu Pak. Ada orang yang mokel tengah jalan, kalah oleh syahwatnya. Allah senang kalau kita menuntaskan ibadah. Ya, apalagi hidangannya banyak, tambah senang Pak ya. Nah, ini kalau nggak Ramadan nggak banyak gini biasanya. Nih, yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nanti bahagia saat bertemu Allah, membawa bekal puasanya. Pintunya namanya khusus pintu Rayyan. Dalam hadis dikatakan yang ahli sholat masuk babu sholat, pintu sholat. Yang ahli sedekah masuk pintu sedekah. Yang ahli jihad masuk pintu jihad. Yang ahli puasa pintunya namanya beda, Rayyan. Ada yang namanya Rayyan. Nah, artinya apa Rayyan Pak? Rayyan itu minum banyak karena dia biasa haus puasa di dunia. Allah kasih nama pintunya Rayyan Pak. Ketika tahu kita omanya, mudah-mudahan semakin semangat kita, semakin senang, semakin gembira Pak. Ya, karena waktu di Mesir haknya jadi kho Pak, mahasiswanya baca salah. Lisoimi farhotan. Apa artinya? Yang berpuasa dapat 2 ekor ayam. Farhoh itu ayam Pak, firoh. Bahasa Arab hati-hati Pak, salah titik, salah arti. Farhatun inda fitrihi, 1 ekor saat berbuka, wa farhatun inda sahurihi, 1 ekor lagi buat sahurnya. Jadi biar nggak masak mahasiswa dulu, cari buka puasa di masjid ya, bisa untuk buka, bisa untuk sahur yang porsinya porsi Arab besar Pak. Kalau di sini namanya apa Pak? Buka puasa itu. Kalau di Mesir namanya Maidatur Rahman. Menu porsi buka puasa disebut Maidatur Rahman, hidangannya Allah. Artis-artis bikin di depan rumahnya juga Maidatur Rahman, bukan hanya di masjid-masjid. Saya menarik Mesir itu bukan negara kaya, tapi berbaginya lumayan Pak. Saya tidak dapati di Saudi, di Mesir saya dapati. Ketika masih Krismon 98 ya, itu mahasiswa dibantu Pak. Anehnya yang bantu naik bis, yang dibantu mahasiswanya naik taksi. Kalau 10 pertama Dzulhijjah Pak, saya kebetulan rumahnya di bawah, jadi agak besar gitu tempat ruang tamunya, sering dititipi daging. Pak, ini apa? Ke orang Mesir saya tanya, ini apa? Ya kamu gak, ini kan 10 hari pertama Dzulhijjah, hari yang utama. Kok nyembelih sekarang, kan pasti nanti tanggal 10 Lebaran. Sekarang kami nyembelih bagi, nanti tanggal 10 nyembelih lagi Pak. Luar biasa. Padahal bukan orang negara kaya Pak. Ya, yang pelit juga ada. Depan rumah saya nyembelih, darahnya mana-mana, sepotong pun gak dapat saya Pak. Ada juga. Tapi Masya Allah, 10 hari pertama sore-sore ada yang nelfon nih, Junaidi, ada 50 porsi, tolong bagi ke teman-teman yang bujang tuh buat buka puasa. Jadi keutamaan itu mereka betul-betul praktekkan Pak. Mampu apa lagi adik? Baru 4 nih ya. Banyak Pak ya. As-shawmu li wa ana ajzi bihi, Allah langsung yang membalasnya. Karena saking ikhlasnya kita puasa, nggak mokel, padahal bisa pura-pura wudhu diminum bisa. Ya, masuk rumah ambil kulkas, diam-diam minum, makan,
tapi kita ikhlas karena Allah Maha melihat, yakin, maka Allah langsung yang membalasnya. Kalau Allah yang balasnya nggak ada hitungannya, Pak. Al-hasanatu, kebaikan dalam Islam 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau Allah langsung yang balas, nggak ada hitungannya, Pak. Apalagi, Pak, Lailatul Qadar, Masya Allah, lebih panjang dari usia kita. Man qoma Lailatul Qadri, ada khusus hadisnya, yang bangun Lailatul Qadar, qiyam, menghidupkan malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ya puasanya, qiyamnya, qiyam Lailatul Qadarnya itu tidak ada, Pak. Kita ini umat terakhir paling pendek, makanya diberi kesempatan Lailatul Qadar. Dulu usianya ratusan tahun, Nabi Nuh 950 tahun, kita 50 tahun, 70 tahun, sudah tua, Pak. Tapi diberi kesempatan oleh Allah. Monggo, yang lain selain Lailatul Qadar, si banyak, Pak. Tadi setan diikat kan, setan-setan seniornya yang diikat, bos-bosnya. Ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu kan betul-betul memotivasi kita. Makanya kata hadis itu, kalau memang man hurima khairuhu faqad hurim. Di bulan Ramadan sama sekali gak dapatkan kebaikan, itu mau bulan kapan lagi? Maka kata Allah, kata Ibnu Jauzi, seperti itulah Allah betapa memuliakan bulan Ramadan, Pak. Seperti Nabi Yakub paling mencintai Nabi Yusuf. Ini baru satu ayatnya ya. Ayat berikutnya, singkat cerita, Nabi Yusuf dibuang ke sumur, dibawa oleh kafilah dagang, dijual dengan harga murah. Wa kanu fihi minaz zahidin. Gak tertarik. Zuhud itu bukan gak punya, Pak. Zuhud itu punya tapi gak tertarik. Gak punya miskin, bukan zuhud. Zuhud itu punya tapi gak masuk di hati. Seperti tadi, gak tertarik kepada Nabi Yusuf. Wa syarahu bisamanin bakhsin, dijual harga murah. Wa kanu fihi minaz zahidin, karena gak tertarik. Jadi kalau punya tapi kemudian tidak di hati dan gampang dibagi-bagi, itu zuhud. Tidak punya, Pak, ya miskin, fakir, Pak. Orang yang zuhud itu orang yang punya. Kata ulama suluk, seperti anak kecil, Pak, ketika pegang boneka ya, diambil nangis, Pak ya, nggak mau pisah. Semakin tua malah dibuang. Itu kalau iman semakin kuat, harta dunia ini akan seperti boneka yang semakin bagi orang dewasa. Dia punya tapi dilepas. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian dituduh macam-macam oleh istri yang membelinya. Dalam bahasa Qur'annya Malik, raja ya, pembesar. Tapi tidak terbukti, walaupun sebelumnya beliau di penjara baru ditawari, mau jadi apa kamu? Saya mau jadi menteri. Kalau bahasa kita mungkin ij'alni ala khazainal ardi. Ya, wahai raja, jadikan saya yang mengurus perbendaharaan hasil-hasil bumi. Yang cocok menteri apa, Dik? Menteri apa, Ustaz? Nggak apa-apa, belum jadi presiden tentukan menteri, Ustaz. Menteri apa yang cocok, Pak? Keuangan. Mungkin ada pandangan yang lain, Pak. Kok saya lebih cocok menteri BUMN? Bulognya dia yang nguruskan BUMN, di bawah BUMN, Bulog. Pertamina, tambang, hasil-hasil bumi, Pak. Siapa menterinya saya? Bukan yang bikin gas tabung marin ramen, bukan ya? Itu menteri apa itu, Pak? Oh, SDM itu ya, khusus SDM. Ini lebih besar kan BUMN. Kayaknya lebih cocok menteri BUMN itu ya, kalau di kita mungkin ya. Nabi Yusuf jadi menteri, sementara saudara-saudaranya yang jahat yang membuang Nabi Yusuf ke sumur tetap jadi petani di kampung. Membawa hasil pertaniannya
Kaget mereka. Qalu di ayat 90, innaka la anta Yusuf. Kaget Pak. Yusuf, kamu masih hidup? Nabi Yusuf menjawab, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Ya, saya Yusuf dan ini saudaraku Benyamin. Qad manallahu alaina. Allah telah memberikan rezeki kepada kami, anugerah, nikmat kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyanyiakan balasan pahala orang yang berbuat baik. Ayat 91-nya, qalu laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka berkata, saudara-saudara Nabi Yusuf, Allah telah memberikan kelebihan kepadamu atas kami sekarang mengaku salah. Ayat 92-nya kata Nabi Yusuf, qala la tasriba 'alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kalau kalian sudah mengaku salah, saya nggak ada dendam, nggak ada sanksi, nggak ada hukuman, nggak ada celaan. Bahkan Allah insya Allah akan mengampuni kalian karena Dia adalah Zat yang Maha Pengasih dari para pengasih. Kata Ibnul Jauzi, Ramadan itu seperti Nabi Yusuf, nggak punya dendam. 11 bulan yang lalu kita nggak pernah sempat buka Quran, tapi kita sadar ngaku Ramadan saya mau baca Quran. Ramadan nggak punya dendam, Pak. Yang penting tadi ikhbat, tadi kita sadar bahwa selama ini kita lalai, seperti jahatnya saudara-saudara Nabi Yusuf bahkan, Pak. Kita mungkin jarang nggak dekat dengan masjid, jarang buka Quran, jarang puasa sunnah. Di zaman Abu Hurairah ada sahabat beliau, berarti tabi'in, Pak. Sahabat Abu Hurairah, saya puasa agak siang begini, jam 9-an saya bertamu. Namanya bertamu dihidang, lupa saya makan minum, hukumnya gimana, Pak? Apa jawabannya Abu Hurairah? Lanjut, rezeki dari Allah kalau lupa. Agak siang saya bertamu lagi, Pak. Bertamu dihidangin lagi. Lupa lagi saya makan minum. Apa hukumnya lupa lagi yang kedua ini siang-siang? Lanjut, rezeki kalau lupa, Pak. Agak sore bertamu lagi. Lali maneh. Jadi makan berapa kali, Pak? Sahur, lupa pertama, lupa kedua, lupa ketiga. Hukumnya gimana, Pak? Jawabannya, Pak? Apa jawabannya Abu Hurairah, Pak? Lanjut. Enggak, kata Hurairah enggak lanjut. Tidak bilang haram, tapi mengatakan anta insan lam tu'awidis siyam. Dasar enggak biasa puasa, lupa 3 kali. Kalau lanjut berarti kan sahur, lupa pertama, lupa kedua, lupa ketiga, buka 5 kali, 4 sehat 5 sempurna. Ini sahabat tabi'in, Pak, ya, tabi'in. Kalau nggak biasa juga lupa, Pak. Makanya hari pertama puasa lupa atau tidur tok. Oke, jamaah sekalian, kalau kita mengakui kita selama ini lupa, ya monggo, Ramadan nggak punya dendam. Seperti Nabi Yusuf tidak dendam pada saudara-saudaranya. Kira-kira kalau orang Benowo sini orang pakal jadi menteri, saudaranya jahat, teko Jakarta, jaluk apa? Pekerjaan. Kalau nggak di penjara untung ya, Pak. Orang pakal pendendam ya? Enggak ya? Enggak ya, alhamdulillah. Seperti Nabi Yusuf, nggak ada dendam, Pak. La tasriba alaikumul yaum. Nggak ada sanksi. Yang penting kalian sadar ngaku salah. Itu yang mahal, Pak, ya. Ngaku salah ini yang mahal. Kemudian membuat sadar tadi, tunduk pasrah untuk melaksanakan perintah Allah yang disebut dengan ikhbat tadi. Maka kata Ibnul Jauzi sekali lagi, Pak, Ramadan seperti Nabi Yusuf, nggak punya dendam. Kalau kita mau mengoptimalkan Ramadan, ya baghil khair, orang yang menginginkan kebaikan, mendapatkan keutamaan Ramadan, berkah Ramadan, akbil, maju segera buat program. Saya bulan Ramadan tahun ini akan memberi buka 5 kali. Pekan pertama 2, pekan kedua 2, pekan terakhir 1, biar fokus itikaf.
Saya belanja kebutuhan hari raya dari sekarang. Nggak nunggu 10 terakhir Ramadan, nggak perlu ke mall, saya tetap mau di masjid. Masalahnya Ustadz diskonnya di 10 terakhir. Iya Pak, diskonnya banyaknya di hari-hari akhir Ramadan. Kalau jadi Menteri Agama atau Menteri Pendidikan, saya mau usul mudiknya ditukar Pak. Jangan di Ramadan mudiknya. Mudik tetap baik, yang silaturahim, tapi diganti di Idul Adha. Di Mesir itu Idul Adha lebih ramai daripada Idul Fitri. Kayak Madura, Leraja, hari raya besar kan? Enggak, tetap ramai Idul Fitri Pak. Itu korbannya orang Jakarta, orang ya di kota, dibawa ke kampungnya kan kalau mudik Lebaran Idul Adha Pak. Tapi ngerubah budaya yang tidak mudah Pak. Tapi kan usul boleh ya. Usul tapi mas'ul, nanti tanggung jawab dia. Jadi menteri dulu tapi syaratnya Pak. Kalau sudah mudik, perjalanan persiapan 3 hari, sampai rumah capek, ya nggak mikir itikaf nih. Tiap tahun mudik, nggak bakalan itikaf terus. Padahal kata Imam Ahmad, kalau tahu hadis, saya minimal laksanakan walaupun sekali. Ada yang sudah pernah itikaf lengkap 10 hari di sini ya? Yang belum pernah harus meniatkan Pak, biar pernah walaupun sekali. Niatkan tahun kapan saya ambil cuti, saya nggak mudik, biar full itikaf sekali. Seumur hidup harus pernah. Bahkan Rasulullah di usia terakhirnya itikafnya 10 Ramadan terakhir, nambah 10 Syawalnya Pak. Ramadan terakhir nyetor hafalan Qur'annya di depan Jibril 2 kali hatam. Nah, Nabi ya mungkin ada isyarat wahyu terakhir Pak. Kalau kita kan nggak tahu ya Pak ya. Nunggu nanti aja, ya tahu-tahu besok meninggal Pak ya. Kalau Nabi sudah tahu isyaratnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Ramadan nggak punya dendam Pak. Walau bulan-bulan kemarin kita lupa, lalai, monggo. Nggak ada dendamnya Ramadan seperti Nabi Yusuf. Nggak ada dendamnya sama saudaranya. Singkat cerita, di ayat 96, ini adik-adik ya, kalau jadi seperti Nabi Yusuf, bikin orang tuanya bangga, bikin orang tuanya sehat. Nabi Yusuf karena sibuk menteri, niat pulang Pak, tapi nggak bisa langsung pulang kan? Kalau menteri banyak urusannya Pak. Ngirim kain. Di ayat 96, falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Kainnya sampai ke Nabi Yakub, alqahu ala wajhihi, diusap ke mukanya. Jadi sengaja saya pakai ini Pak, biar untuk praktek nih Pak. Kainnya diusapkan ke mukanya. Sejak Nabi Yusuf hilang, pergi, ayahandanya Nabi Yakub tiap hari nangis sampai buta Pak. Begitu diusapkan kainnya ke mukanya, wartadda basiro, nggak perlu dokter spesialis mata, sembuh Pak sakit matanya. Anak yang soleh adik, kalau pulang ke rumahnya orang tuanya seneng, alhamdulillah. Ini belum pulang Pak, baru bajunya sudah sembuh. Le anaknya jahat, nakal, waduh, belum pulang udah pusing orang tuanya. Rumah baratakan nanti ini udah pusing. Apa permisalannya Pak dengan Ramadan Pak? Kata Ibnul Jauzi. Ustadz, monggo Ustadz yang baju kuning tadi yang jawab nih. Monggo Ustadz. Permisalan ayat 96 ini dengan Ramadan apa Pak? Tadi baru kainnya saja, bukan Nabi Yusufnya yang datang, diusapkan. Nggak laku ya, nggak payu dokter spesialis mata Pak. Ramadan belum datang, tapi sudah dengar nih, sebentar lagi, 2 minggu lagi Ramadan. Yang tadinya lemes-lemes, langsung bikin semangat programnya. Nggak usah nunggu Ramadan datang, nggak usah nunggu Nabi Yusuf datang Pak.
Baru kainnya sudah semangat, Pak. Begitu dengar Ramadan, marhaban ya Ramadan, sudah sebentar lagi Ramadan. Yang tadinya malas-malas seperti tadi, yang tadinya lemes-lemes, itulah Ramadan. Mestinya kita sebagai mukmin seperti Nabi Yakub. Belum datang betul Nabi Yusufnya, baru kainnya Pak sudah sehat, Pak. Apalagi kas betul datang, harus lebih semangat lagi, harus lebih sehat lagi. Yang selama ini kita mungkin kurang baca Qur'annya, niatkan. Makanya kalau ulama salaf mengatakan bulan Sya'ban ini adalah syahrul qurra, bulannya para qori. Qori itu dulu pasti hafal Quran kalau dulu, Pak. Kalau sekarang qori yang penting suaranya merdu ya, belum tentu hafal Quran. Ini penyempitan sudah. Ya, kalau dulu qori ya pasti hafal Quran. Juga syahru dulu, salaf dulu akhraju zakat amwalihim. Mereka mengeluarkan di bulan Sya'ban ini zakat harta mereka. Untuk apa? Membantu orang-orang yang tidak mampu agar Ramadannya. Nanti kalau untuk Idul Fitrinya kan ada zakat fitrah lain lagi. Zakat amwalnya, zakat hartanya dikeluarkan di bulan Sya'ban ini, membantu orang yang tidak mampu agar tidak kesulitan buka sahurnya, tidak kesulitan beribadah Ramadannya. Nah, zakat fitrah kan nanti ya untuk lebarannya dikeluarkan di saat Ramadan. Tapi sekarang di bulan Sya'ban dulu para salaf mengeluarkan zakat harta mereka taqwiyatan lil fuqara, membantu menguatkan orang-orang fakir dalam beribadah Ramadan. Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira permisalan yang luar biasa, Pak. Gimana kisah Nabi Yusuf bisa ditamsil, dipermisalkan dengan keutamaan Ramadan ini, yang memotivasi kita untuk ya minggirkan tadi ya, Pak, rasa malas, rasa enggan, rasa lemas,